Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Citra. Bagaimana kabarnya, Pak Adi? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Citra. Pak Citra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Pak Adi. Tetapi ini, Pak Adi, eh, saya mau minta bantuan sebenarnya ini. Ada yang bisa saya bantu ini, Pak Citra? Nah, itu dia, Pak Adi. Rencananya ini ya, saya mau melaksanakan eh, coaching ini sama Ibu Desi dan saya berharap nanti eh, Bapak menjadi pengamat. Oh, rencananya Pak Citra kapan ini? Rencana yang bagus sekali, ini, Pak Citra. Kapan ini dilaksanakan, Pak Citra? Eh, Kalau Bapak punya waktu dan kesempatan, secepatnya atau sekarang lah Bapak. Bisa ini, Pak Citra. Kapan-kapan, Pak Citra. Siap ini, Pak Citra. Terima kasih Pak. Jadinya bisa Pak ya? Ya, 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 Pak Citra. Silakan, Pak Citra. Tidak apa-apa. Bagus ini, Pak Citra. Ide yang bagus sekali ini, Pak Citra. Kira-kira petisi apa yang ingin Bapak kembangkan ini, Pak Citra? Ini Pak Adi, saya masih kok agak kurang ini ya pada ini terkait dengan apa namanya yang mendengarkan aktif ini. Saya apa namanya agak kurang dan ingin meningkatkan itu Pak di yang mendengarkan aktif. Oh iya, berarti yang mendengarkan aktif itu yang masih kurang, Pak Citra ya. Iya Pak Lalu ya. ya, lalu kompetisi apa yang Bapak ingin kembangkan sama rekan guru tersebut, Pak Citra? Eh, saya yang agak kurang sebenarnya saat sedang percakapan atau coaching itu yang ini yang memberikan apresiasi, terus bagaimana saya menemukan kata kunci. Nah, yang dua ini dulu Pak, ya, yang ingin saya Oh, kembangkan. Ya, berarti yang dua ini yang dikembangkan ya, Pak Citra iya ya. Pak ya, ya ya. Lalu kira-kira rubrik apa yang akan Pak Citra gunakan untuk observasi ini, Pak Citra? Yang sudah saya siapkan ini Pak, saya sudah siapkan daftar checklist. Jadi nanti Bapak tinggal checklist-checklist saja apa pada kalau memang dia muncul itu yang apa namanya tadi seperti apa namanya Rubrik tadi ya. kalau muncul misalnya saya memberikan apresiasi Bapak tinggal checklist Oh kemudian iya, ya ya, ya. kemudian saya apa namanya tadi bisa menemukan kata kunci checklist gitu aja Pak. Berarti pedoman observasi atau daftar checklist Pak yang digunakan ya Pak Citra. Daftar checklist saja Pak. Oh, yang checklist saja. Ya. Lalu apa saja indikator keberhasilan atau ketercapaian tujuan pengembangan dari Bapak? Misalnya kalau yang memberi apresiasi, kalau ada hal-hal yang memang patut untuk diberikan apresiasi, saya berikan. Tetapi kalau nanti Bapak melihat misalnya eh, seharusnya saya berikan apresiasi, tetapi tidak saya berikan, kan itu tidak di checklist. Nah, kalau Bapak menemukan lebih dari satu kali seperti itu, berarti saya tidak berhasil. Tetapi kalau masih satu kali, berarti saya masih berhasil itu, Pak. Oh iya, seperti itu Pak ya. Ya, 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 ya Pak. Ya. Oh iya, iya. Berarti kita pakai yang checklist tadi ya Pak ya. Iya, Pak ya. Terus kapan ini apa namanya dilaksanakan ini Pak Citra? Sekarang Pak, tapi saya masih nunggu Ibu Desi ini. Sebentar kita Oh, nunggu masuk. iya. Oh iya Pak Citra ya. Oke, sudah Pak Citra, kalau memang silakan saja ini Pak Citra diundang para rekan guru itu. Ya sebentar ke Ibu Desi mudah-mudahan.
Iya Pak Citra. Sudah janjian tetapi mungkin Hmm. agak saya telepon mungkin Pak Desi. Assalamualaikum Pak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Desi sudah hadir Pak. Oh iya, Bisa ya. saya mulai? Bagaimana? Ya Bisa saya silakan, mulai? silakan. Ya silakan Pak Citra, silakan. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Bapak juga kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar bisa Bu ya? Oke Pak. Eh, Lalu kira-kira nanti dari kegiatan perbincangan atau obrolan kita nanti tujuan apa yang ingin Ibu Desi capai setelah kegiatan bincang-bincang atau obrolan kita selesai nanti. Oke Pak. Begini Pak, sebenarnya Ya, ada permasalahan yang mengganjal dalam pikiran saya Pak. Terutama baru-baru ini ketika saya melihat rekan kerja begitu antusias sekali ingin mengembangkan kompetensi apa yang mereka miliki Pak. ya. Terutama ya, Mengembangkan kompetensi yang seperti apa maksudnya Bu? Mungkin bisa diperjelas sedikit. iya, kompetensi seperti kompetensi pengenalan IT-nya untuk diterapkan kepada diri mereka atau rekan sejawat lainnya Pak, terutama juga. Tapi yang saya alami menjadi permasalahan di tempat kerja saya Pak adalah kurangnya prasarana Pak, prasarana yang kurang mendukung gitu Pak. Nah, jadi tujuannya Ibu itu adalah bagaimana supaya rekan-rekan guru di sana menguasai IT, begitu maksudnya. Iya Pak, betul sekali. Lalu sebenarnya eh, idealnya, idealnya seperti ini. Ibu Desi mengharapkan rekan-rekan itu menguasai IT yang seperti apa sih? Harapannya. Ya, harapan saya Pak, dilihat dari keseharian saya di sekolah bersama rekan kerja, eh, saya melihat bahwa mereka itu sangat ingin sekali mengikuti program di mana yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini yaitu program guru penggerak. Rata-rata teman-teman saya atau rekan guru di sana sangat menginginkan sekali untuk mengikuti program tersebut untuk mengembangkan kompetensi kompetensi apa yang mereka miliki untuk dikembangkan terhadap anak didik Pak untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami. Tapi itu permasalahan yang terjadi di sekolah kami Pak. Mereka masih kurang mengenali memprogramkan atau melakukan kegiatan apa yang ada di dalam di dalam IT Pak. Jadi di satu sisi mereka memiliki semangat untuk mengembangkan diri seperti misalnya sebagai seorang calon guru penggerak. Betul Tetapi sekali Pak. di sisi lain penguasaan IT-nya masih rendah. Begitu maksudnya Bu. Oke, betul sekali Pak. Eh, Mungkin Ibu bisa perjelas bagaimana sih batasan kemampuan dari rekan-rekan guru di sana mengenai penguasaan IT. Untuk
kemampuannya rata-rata masih kalau dilihat dari skala masih sangat minim sekali, Pak. Ya, Terutama untuk membuka file atau membuat file atau sejenisnya terhadap apa yang kegiatan apa yang akan mereka lakukan terutama di laptop Pak ya. nah, Kalau HP mungkin ya, masih bisa satu dua, tapi kalau yang di laptop eh, masih kurang lah. Makanya dari motivasi tersebut saya lihat sekali mereka sangat termotivasi untuk maju. Pemikirannya untuk maju itu sangat 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 bagus sekali, Pak. ya, luar biasa sekali ya. Semangatnya luar biasa, motivasinya untuk mau belajar luar biasa, tetapi di satu sisi penguasaan IT-nya rendah. Ya, Nah, kalau kita gunakan skala misalnya ini Ibu, masalah penggunaan IT ini ya, skala 1 sampai 10 misalnya ini, kira-kira ada di angka berapa kemampuan rekan-rekan guru di sana? kalau dilihat dari kemampuan mereka itu rata-rata masih di angka 3, Pak. Di angka 3 ya. Nggih, masih di bawah standar. Karena di angka 3 inilah Ibu Desi ingin mengembangkan itu maksudnya. Iya, Pak. Lalu eh, kira-kira ini Ibu Desi punya kekuatan atau punya peluang apa untuk mengembangkan rekan-rekan guru di sana? Yang saya ingin capai sebenarnya adalah membuat mereka untuk bisa lebih mengenali, terutama untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan IT, untuk kemajuan mereka dan juga untuk kemajuan peserta didik kami di sekolah tempat saya bekerja, Pak. Tapi untuk menjadi hambatan juga masih untuk prasarananya masih kurang mendukung, Pak. Masih sangat terbatas di tempat kami. Alhamdulillah, jadi semangat yang luar biasa Ibu Desi. Nah tadi kan saya tangkap Ibu Desi menyampaikan bahwa mereka mau belajar sebenarnya, tetapi sarana pendukung yang kurang, bukan begitu Ibu? Iya, Pak. Betul sekali. Nah di tengah kondisi bahwa sarana kurang, ada enggak kira-kira solusi yang terpikir dari Ibu Desi untuk mengatasi hambatan tadi? Kalau untuk mengatasinya pernah juga terlintas, Pak ya, Ya. di dalam pikiran saya karena keinginan yang mereka yang begitu besar itu pernah terlintas bahwa yang akan saya lakukan terhadap teman-teman itu atau rekan kerja, saya mau berbagi. Maksudnya apa yang saya dapatkan di dalam kegiatan program guru penggerak yang saat ini sedang kita lakukan itu saya mau terapkan untuk teman-teman, Pak. Terus untuk prasarananya mungkin kami akan menggunakan prasarana yang sangat terbatas itu dengan cara bergiliran atau berkolaborasi dulu untuk pengalaman seperti itu, Pak. Terus untuk selanjutnya mungkin setelah mereka mengenali, baru mungkin mereka bisa bergiliran untuk mencoba atau melatih diri mereka, Pak. Gitu, Luar Pak. biasa. Jadi Ibu di tengah keterbatasan tetapi mau berkreasi, mau mengajak rekan-rekan untuk berubah. Jadi betul-betul Ibu sudah menerapkan apa yang Ibu dapatkan pada program guru penggerak. Ya, luar biasa sekali Ibu. Nah, tadi kan Ibu katakan bahwa kalau dihitung pakai skala kemampuan rekan-rekan guru di sana kan katanya masih 3 ya Ibu ya. Ya, Nah, nah dari 3 sekarang Ibu mau bawa ke angka berapa kira-kira ini sekarang? Yang ingin saya capai adalah paling tidaklah angka 8, Pak, Angka untuk 8. mereka. Itu Nah, harapan yang saya pikirkan juga dengan saya berbagi juga saya berkeinginan untuk mensupport mereka
Terus mungkin saya bisa kontak dengan CGP yang lain untuk bisa melatih kalau ada waktu kalau ada waktu untuk CGP yang lain melatih rekan guru Pak, mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk kedepannya. Oke. Jadi harapannya adalah akan dibawa ke angka 8. Iya Pak. Jadi dalam dengan angka 8 tadi, gambaran angka 8 seperti apa yang kira-kira Ibu harapkan di angka 8 ini? Iya, gambarannya adalah mereka sudah bisa berdikari untuk mereka sendiri, untuk membangkitkan motivasi serta mengembangkan kompetensi apa yang mereka miliki. Terus mereka sudah tidak, maksudnya mereka sudah menganggap enteng. Oh iya. Iya, Ya. menganggap enteng untuk pengenalan atau kegiatan dalam melakukan pengenalan IT-nya. Itu maksudnya, Pak. Ya, luar biasa sekali. Nah, Ibu Desi kan dari angka 3 ke angka 8, berarti rentangannya itu sekitar akan naik 5 tingkat lah ya. Iya, Pak. Nah, untuk naik 5 tingkat itu mungkin Ibu Desi punya gambaran misalnya berapa lama waktunya dan kapan itu mau dilaksanakan, mungkin bisa Ibu Desi ceritakan. Kalau untuk pelaksanaannya itu kayaknya saya rasa tidak akan memakan waktu banyak, Pak. Soalnya dilihat dari keinginan dan motivasi yang ada di dalam diri mereka itu sangat wow gitu, Pak. Ya, terus mungkin enggak sampai 2-3 bulan lah kalau kalau kami rutin melakukannya insya Allah, karena saya yakin mereka sudah mempunyai eh, apa namanya, mempunyai kemampuan juga untuk mereka kembangkan, karena saya lihat kesehariannya untuk HP Android aja mereka sudah bisa, cuman untuk mengaplikasikannya dengan laptop itu masih agak kurang gitu Pak. Itu yang membuat mereka ragu Pak. Jadi dari angka 3 ke 8, Ibu sangat yakin bahwa bisa dicapai dalam waktu 3 bulan karena rekan-rekan guru di sana memiliki semangat yang luar biasa. Dan Ibu Desi juga mau berbagi dan berkolaborasi. Nah, sekarang apa nih komitmen Ibu untuk mencapai target atau rencana tersebut? Apa yang bisa diberikan komitmen dari Ibu? Komitmennya itu harus berani untuk berbuat, berani untuk bertanggung jawab, dan mau bergerak, Pak. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan Ibu Desi selalu mengatakan berkolaborasi dan pernah juga Ibu Desi katakan akan berkolaborasi, akan mengontak guru penggerak yang lain. Dan Ya, begitu Bu. ya, Nah, Pak. berarti nanti pada pelaksanaan kegiatannya Ibu ada pihak-pihak yang ingin dilibatkan. Iya Pak, tentu saja Pak. Bisa diberikan gambaran seperti apa pelibatan pihak-pihaknya nanti? Untuk pihak yang saya libatkan adalah yang pertama adalah rekan guru itu sendiri, kemudian kepala sekolah, terus selanjutnya mungkin kami akan mengundang juga pengawas sekolah di tempat yang mengajar. Terus mungkin rekan-rekan guru yang lain di luar lingkungan sekolah saya, Pak. Karena mereka juga semuanya mau atau termotivasi juga untuk pengenalan IT-nya, Pak. Dan juga saya akan libatkan kalau bisa dan ada waktu untuk CGP yang lain mungkin bisa kami undang untuk itu, Pak. Jadi Ibu Desi betul-betul akan mengoptimalkan atau kolaborasi itu ya. Iya Pak. Jadi pertanyaan terakhir Ibu, ini Bu sebelum kita tutup. Iya Pak. Dari perbincangan awal
Ibu Desi mengutarakan permasalahan, kemudian bercerita sampai akhir tadi, ada enggak kira-kira titik terang atau pencerahan terkait solusi apa yang Ibu Desi dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini? Yang saya dapatkan adalah titik terang sudah muncul. Ya, Kebetulan yang kemarin saya pikirkan dan menjadi unek-unek yang terpendam dalam diri saya itu masih gimana ya saya mau ungkapkan kepada ya, siapa saya ungkapkan ini, saya mau cerita ke siapa gitu oh, Pak. ya. Tapi setelah perbincangan saat ini dengan Bapak, alhamdulillah itu sudah plong gitu Pak. Alhamdulillah. Dan menarik sekali Bu, kalau besok kapan-kapan misalnya Ibu punya waktu, saya juga ingin dengar cerita. Misalnya tadi Bu Desi katakan kalau 2-3 bulan, kali yang penting dengan semangat yang luar biasa, insya Allah akan bisa mencapai ada 8. Dan Ya, saya berharap 2-3 bulan ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Bisa enggak Bu? Untuk dengar insya cerita Allah Ibu. siap Pak. Ya, oke. Siap Pak. Mohon Jadi bimbingannya juga Pak. ya, karena waktu kita terbatas, mungkin kita akhiri saja Bu ya. Iya Karena Pak. sekarang sudah lebih dari 10 menit kita ngobrol-ngobrol tanpa terasa. Jadi terima kasih atas waktunya Bu ya. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Citra ya. Itu yang sangat terlihat sekali ini. Iya Sangat Pak. ya. Bagus sekali Pak Citra, luar biasa. Bagaimana perasaan Pak Citra sekarang setelah melakukan kegiatan coaching ini? Alhamdulillah yang pertama sih rasanya eh, yang jelas merasa lega, merasa plong karena sudah melaksanakan kegiatan. Tapi mungkin nanti Bapak sendiri yang akan memberikan catatan-catatan terhadap prosesnya. Oh iya Pak, tentu Pak ya. Terus Ya. bagaimana Pak menurut Bapak, apakah selama kegiatan sudah melakukan sesuai dengan indikator keberhasilan Pak kompetisi yang Bapak kembangkan tadi? Kalau menurut pribadi saya ini Pak ya, dari apa yang saya rencanakan mengenai kompetensinya, yang masalah memberikan apresiasi, menemukan kata kunci dari awal sampai akhir, sebenarnya saya sudah merasa mencapai target. Tapi mungkin itu kan subjektif saya. Nanti kan Bapak sendiri punya catatan-catatan sendiri yang bisa. Oh iya, bagus sekali Pak. Saya juga melihat hal yang sama ini Pak. Alhamdulillah. Ya Pak ya, dan dalam Ya, catatan ya selama kegiatan coaching ini Bapak sangat bagus sekali ini Pak. Ya, ya. dan isinya tadi sudah masuk semua ini Pak, sesuai dengan apa yang Alhamdulillah. ya bagus ini Pak, sangat menarik sekali ini Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ini Pak. Terus Bapak ini ada satu yang saya tanyakan lagi nih Pak. Bapak Ya, sudah mendapatkan gambaran terkait kompetisi yang Bapak kembangkan tadi ya Pak ya. ya. Ada rencana yang ingin dikompetisi lagi Pak untuk kompetisi yang lain yang mau dikembangkan lagi? Eh, Kalau rencana ada Pak. Rencananya saya coba mau mengembangkan yang bagaimana menggunakan pertanyaan berbobot, ya khususnya bagaimana menggali informasi sebanyak mungkin dari coach, itu yang ingin saya kembangkan Pak. Oh, berarti ada lagi yang mau dikembangkan Pak ya, Iya seperti yang Pak. tadi ya, pertanyaan berbobot itu luar biasa sekali Pak ya. Iya, Yang tadi saja itu sudah bagus sekali, luar biasa. iya, Saya sangat terinspirasi sekali Pak, iya, atas iya, Bapak melakukan coaching terhadap teman guru ya. Lanjut ini Pak ya, ya. terkait dengan kompetisi tadi ini Pak, dari penilaian saya ini sudah bagus semua Pak ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ini Pak ya. Semoga sukses Pak ya. Ya, Ya, terima kasih Pak, dan ini juga terima kasih atas kesediaannya untuk membantu saya
menjadi pengamat selama kegiatan coaching tadi Pak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ya. ya. Ah, Ya. harus kolaborasi itu harus kita jaga ini Pak ya. Iya Pak ya. Iya. Ah, agar tetap berjalan dengan baik Pak Iya. ya. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau ada keperluan ya silakan aja diundang Pak ya, enggak apa-apa ya, untuk Iya, saling ya. berbagi ya Pak ya. Siap Bapak, siap. Ya, saya mau pamit dulu ini Pak, kebetulan ada acara ini yang Iya harus ya saya. Pak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.